Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Susanto. Kita masih di serial video tutorial desain website ya. Kali ini kita masuk ke video part 2 dengan pokok pembahasan Cascade Style Sheet atau disingkat CSS. Baik, kita langsung ke materi yang pertama. Apa sih Cascade Style Sheet itu? Jadi gini, CSS itu sebenarnya adalah sebuah standar ya, yang fungsinya untuk mengatur tampilan website kita. Nah, dengan adanya CSS ini, maka website kita itu terlihat lebih indah dan menarik gitu. Kemudian dengan CSS ini dapat kita gunakan untuk mengatur layout, mengatur warna, mengatur tulisan, garis, background, animasi, dan lain sebagainya. Jadi fungsi CSS ini lebih ke arah pengaturan ini ya, keindahan dari tampilan website kita gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian cara penulisan CSS sendiri itu ada 3 cara. Cara yang pertama adalah inline. Nah, inline ini maksudnya gini. Jadi CSS-nya ini langsung dituliskan di masing-masing elemen atribut HTML. Itu yang inline ya. Kemudian cara yang kedua, ini ada istilah internal. Ini maksudnya gini. Penulisan CSS dan HTML-nya itu berada dalam satu file atau satu berkas ya. Nah, kemudian cara yang ketiga itu eksternal. Nah, ini maksudnya gini. Penulisan CSS dan HTML-nya itu filenya dipisah. Itu 3 cara penulisan CSS ya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita praktek saja ya. Langsung kita buka Visual Studio Code. Kita open folder saja ya. Kemudian kita buka folder yang kemarin, desain web ini kan ya. Oke, ini HTML kita yang kemarin. Jangan lupa web servernya di start yang go live ini ya. Oke, sudah jalan. Kemudian kita cek juga extensionnya sudah aktif atau belum. Nah, sudah aktif. Lanjut saja. Kita buka tab baru, kemudian kita panggil localhost 5500. Nah, ini aplikasi web kita yang kemarin ya. Tampilannya seperti ini. Baik, kita bikin UL di sini ya. Sama dengan kemarin. Kemudian LI. Di dalam LI kita bikin hyperlink ahref ya. Ini kita isi home saja. Kemudian ini biar cepat kita copy. Kita paste. Kemudian kita paste satu kali lagi ya. Oke. Yang home kita ganti blog misalkan gini. Terus ini kita ganti project. Kita simpan ya. Oke, sudah tampil kayak gini kan. Nah, sekarang kita rubah stylenya dengan cara inline ya. Caranya seperti ini. Tambah style. Di belakangnya UL ya. Kemudian di dalam petik ini saya setting list stylenya saya bikin non. Kemudian marginnya saya setting 0 ya. Paddingnya 0 juga. Kemudian overflow-nya saya setting hidden. Kemudian background color-nya coba saya setting gray. Oke, saya simpan dulu. Nah, jadinya seperti ini. Lalu LI-nya juga saya tambahi stylenya masih inline kayak begini. Kemudian float-nya saya setting left. Jadi rata kiri ya. Oke. Nah, jadinya kayak gini. Ini saya kopikan aja biar cepet ya. Saya taruh di masing-masing LI ya. Oke, saya paste satu lagi kayak gini. Saya simpan. Nah, jadinya kayak gini ya. Rata ya. Lalu tinggal bagian A. Ini saya tambahi style juga.
Ini saya setting displaynya, saya bikin blok ya. Kemudian paddingnya saya bikin 10 pixel. Warnanya saya bikin putih. Ini warna tulisannya maksudnya ya. Kemudian garis bawahnya saya hilangi. Text decoration saya bikin non kayak gini ya. Coba saya simpan. Nah, jadinya kayak gini. Tinggal yang blog sama project ya. Ini biar cepat saya copy saja. Saya taruh di belakangnya pagar itu ya. Oke, kayak gini. Saya simpan ya. Nah, jadi kayak gini. Sudah jadi navbar kayak gini ya. Nah, cuman cara inline ini tidak fleksibel ya. Terlalu ribet gitu. Ada cara yang mudah, namanya cara internal seperti ini. Diawali dengan style ini ya. Terus ini UL saya isi begini. Jadi yang stylenya ini saya cut saja, saya pindah ke UL-nya sini ya. Oke, saya perbaiki. Terus stylenya ini saya hapus. Ya nggak terpakai ya. Lalu LI-nya juga saya panggil. Gini ya. Saya setting kayak gini ya. Kemudian float left-nya ini ya saya pindah berarti kan. Saya cut, saya taruh sini. Yang ini saya hapus ya. Yang bawah juga saya hapus. Yang bagian blog. Yang project juga saya hapus. Nah, lalu tinggal hyperlinknya. Berarti ULIA kan gini ya. Nah, ini kita ambil yang ini ya. Ini kita hapus saja, terus kita paste di sini. Ini kita hapus, yang bawah juga kita hapus. Yang ini juga kita hapus ya. Oke, balik seperti semula. Kemudian coba kita simpan. Kita simpan ya. Nah, ternyata yang bawah ikut berubah juga. Karena kan kita punya dua UL kan ya. Ini yang barusan kita bikin sama yang kemarin. Nah, ini. Nah, supaya yang berubah hanya yang atas, maka di sini saya tambahi kelas kayak gini. Kemudian saya isi barang ya, contohnya saya isi navigasi kayak gini, nama kelasnya. Ini saya copy aja biar nggak salah ketik. Nah, yang UL ini saya ganti gini, titik, kemudian nama kelasnya tadi, berarti titik navigasi kayak gini ya. Yang ini juga kita ganti, titik navigasi. Kemudian yang ini sama, titik navigasi. Gitu ya. Coba saya simpen ya. Saya simpen. Oke, sudah berubah ya. Nah, UL yang bawah itu enggak ikut yang atas. Oke, ini saya tambahi animasi ya. A-nya saya bikin hover, kemudian background warnanya saya bikin coklat ya, kayak gini. Coba saya simpen. Nah, kan sudah berubah ya di sini ya. Oke. Lalu coba kita bikin yang eksternal ya. Berarti kita bikin file baru. Namanya seperti ini, style saya .css. Lalu yang CSS-nya ini, yang ini ya. Ini saya cut saja. Saya taruh di file baru ini. Nah, saya ubah langsung, saya taruh aja, simpan. Kemudian yang style ini kita ganti gini. Link, rel, kemudian relnya kita isi style sheet seperti ini. Kemudian href ini kita arahkan ke file yang barusan kita bikin. File underscore saya ya, .css. Nah, seperti ini. Coba kita simpan. Sama aja ya. Nah, nggak ada perubahan. Nah, ini cara eksternal gitu. Terus ini bagaimana kalau dibikin rata tengah yang navigasinya ini? Berarti di sini saya tambahi teks line kayak gini.
saya bikin center. Kemudian yang bagian LI plotnya saya hapus, ini saya ganti displaynya, saya pilih yang ini ya, inline block. Oke, coba saya simpan ya. Oke, sudah rata tengah. Coba kita tes kalau besarkan. Nah, rata tengah kan ya. Kalau misalkan rata kanan berarti kita bikin right kayak gini. Nah, rata kanan ya. Kalau rata kiri ya left. Gini kan. Oke, kita kembali ke tengah. Center ya. Oke, sementara cukup sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.